anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Indonesia masa demokrasi parlementer. Apa sih Indonesia masa demokrasi parlementer itu? Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini pertama adalah membahas mengenai pengertian demokrasi parlementer, yang kedua ciri demokrasi parlementer, dan yang ketiga kabinet demokrasi parlementer. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Adalah suatu sistem perorganisasian suatu negara yang memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja dan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sistem ini disebut juga dengan demokrasi liberal. Bagaimanakah ciri-cirinya? Yang pertama adalah landasan hukum, konstitusinya Undang-Undang Dasar sementara 1950, sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan Perdana Menteri, sistem kepartaian multipartai. Bagaimanakah keadaan politik pada masa demokrasi parlementer? Sangat tidak stabil, disebabkan oleh para kabinet silih berganti. Para kabinet hanya mementingkan parpol sendiri, munculnya partai oposisi, pemerintahan yang sentralistik, konstitusi gagal menyusun undang-undang dasar. Berikut adalah nama-nama kabinet pada masa parlementer. Yang pertama adalah Kabinet Nasir, yang kedua Kabinet Sukiman, yang ketiga Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan yang ketujuh Kabinet Juanda. Kabinet yang pertama, Kabinet Nasir. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Nasir. Masa jabatan Kabinet Nasir ini dimulai pada 7 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Koalisi Partai Masyumi. Berikut adalah program-program yang dilakukan pada saat Kabinet Nasir. Yang pertama, membentuk DPRD. Yang kedua, Indonesia menjadi anggota PBB. Yang ketiga, merebut Irian Barat. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kabinet Nasir yang menyebabkan jatuh, yang pertama adalah mosi tidak percaya dari partai oposisi. Yang kedua, gagal merebut Irian Barat, dan yang ketiga, terjadinya banyak pemberontakan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman. Masa jabatan Kabinet Sukiman yaitu tanggal 26 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini merupakan koalisi Partai KNIP dan Masyumi. Berikut adalah program-program yang dilakukan pada saat Kabinet Sukiman. Yang pertama, kerjasama Republik Indonesia dan militer Amerika Serikat. Yang kedua, pembebasan Irian Barat. Adapun kendala yang dihadapi pada saat Kabinet Sukiman yaitu pertama, gagalnya membebaskan Irian Barat. Yang kedua, dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Kabinet ini dipimpin oleh Wilopo. Masa jabatannya mulai pada 3 April 1952 sampai 2 Juni 1952 dengan Partai Koalisi PNI dan Masyumi. Berikut adalah program-program yang dilakukan pada saat Kabinet Wilopo. Yang pertama, merencanakan pemilu di Indonesia.
Yang kedua, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dan yang ketiga, pembebasan Irian Barat. Adapun kendala yang dihadapi yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Wilopo adalah yang pertama, peristiwa 17 Agustus 1952, di dalamnya DPR campur tangan terhadap urusan Angkatan Darat. Dan yang kedua, peristiwa Tanjung Monara. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro-Widodo I dipimpin oleh Ali Sastro-Widodo menjabat mulai pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 22 Agustus 1955 dengan Partai Koalisi PNI dan Masyumi. Berikut adalah program-program yang dilakukan pada saat Kabinet Ali Sastro-Widodo I. Yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika, yang kedua membentuk panitia pemilu, yang ketiga menetapkan waktu pelaksanaan pemilu, yang keempat peninjauan kembali hasil KMB. Adapun kendala yang dihadapi yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali Sastro-Widodo I adalah yang pertama, meluti Angkatan Darat, dan yang kedua banyak parpol menarik menterinya pada kabinet. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dengan masa jabatan dari 22 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Partai Masyumi. Berikut adalah program-program yang dilakukan pada saat Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama adalah melaksanakan pemilu pertama di Indonesia, yang kedua membubarkan Uni Indonesia Belanda. Adapun kendala yang dihadapi yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu kembalinya Ahmad Nasution sebagai Kasat. Yang kedua, tugasnya dianggap selesai karena sudah terbentuk hasil pemilu. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro-Widodo II dipimpin oleh Ali Sastro-Widodo dengan masa jabatan dimulai dari 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Partai ini koalisi PNI, NU, dan Masyumi. Berikut adalah program-program yang dilakukan pada saat Kabinet Ali Sastro-Widodo II. Yang pertama adalah membatalkan KMB, yang kedua mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional, yang ketiga melaksanakan keputusan KAA. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastro-Widodo II, yang pertama adalah pemberontakan Parmesta, yang kedua konflik di tubuh konstituante, dan yang ketiga partai politik menarik menterinya dari kabinet. Yang ketujuh, Kabinet Juanda dipimpin oleh Juanda. Masa jabatannya dimulai dari 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959 dengan koalisi Partai Jaken Kabinet. Adapun program yang dilaksanakan pada saat Kabinet Juanda yang pertama adalah program Pancakarya, Dewan Nasional, Normalisasi Republik, Pembatalan KMB, Perjuangan Irian Barat. Yang kedua, mengubah batas teritorial Laut Indonesia menjadi 12 mil. Adapun kendala yang dihadapi pada saat Kabinet Juanda yang pertama adalah terjadinya peristiwa Cikini, dan yang kedua dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Anak-anak, semoga bisa dipahami ya materi pembelajaran mengenai Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.